adik-adik di rumah dan juga kakak dan abang di sini, ada yang tahu gak di tanggal 13 kemarin kita merayakan hari apa? Apa ya? Kasih tahu ke mereka. Ya benar, 13 kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk siapa ya adik-adik dan untuk apa ya? Nah, untuk kita semua kakak Ika dan adik-adik, ya pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan taat kepadanya. Betul tuh Kak. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, semua murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk berdoa berkumpul bersama sambil menunggu atau menantinya turunnya Roh Kudus. Oh gitu ya Bang. Berarti semua murid Tuhan Yesus rajin berdoa ya Bang? Ya. Nah adik-adik di rumah siapa yang gak rajin berdoa? Ayo. Pastinya adik-adik yang di rumah rajin berdoa dong Kakak. Kenapa? Setelah bangun tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum sekolah berdoa, senantiasa selalu berdoa. Iya dong, dimanapun, kapanpun, dan saat apapun kita harus rajin berdoa dan selalu dan jangan pernah lupa untuk berdoa ya adik-adik. Yaudah yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita sekali lagi ulang pujian kita dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia Bapak yang selalu menyertai dimanapun kami berada Bapak. Kami mengucap syukur Bapak atas segala karunia-Mu Bapak, berkati berlimpah pada kami Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi memulai ibadah Bapak, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Biarlah ibadah ini menjadi kesukaan bagi Engkau ya Bapak. Berkati adik-adik yang ada di rumah untuk ibadah sekolah minggu ini. Berkati kami semua Bapak, dari MC, pemusik, pendeta, musim tua, berkati kami semuanya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang membantu kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum itu ampuni dosa-dosa kami Bapa, supaya layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, Abang, tadi kan ada yang bilang tuh kita harus rajin belajar dan juga berdoa. Aku jadi inget deh istilah tentang ora et labora, Bang, Kak.
Apa tuh artinya Kak? Nah, artinya adalah bekerja dan berdoa. Jadi adik-adik, dalam mengerjakan apapun kita harus tekun mengerjakannya dan jangan lupa berdoa saat melakukan pekerjaan kita supaya kita diberkati sama Tuhan. Betul itu Kak, kita harus rajin berdoa karena dengan berdoa itu kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kita juga semakin dekat sama Tuhan Kakak, Abang. Kita lagi berdoa nih adik-adik yang di rumah. Nah sekarang kita mau bernyanyi angkat satu pujian hari lepas hari dan jalan serta Yesus. Ambil sikap berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sudah hafal belum 10 hukum Taurat? Sepertinya adik-adik di rumah udah ada yang hafal, ada juga yang belum deh kakak. Adik-adik yang di rumah, yuk kita belajar hukum Taurat bersama keluarga kita di rumah, dan orang tua kita, supaya kita mengerti arti firman Tuhan yang terkandung di dalam hukum Taurat. Nah, betul itu adik-adik. Dan juga bisa semakin bertumbuh sehati sepikiran untuk melakukan kehendak Tuhan dengan keluarga kita. Yaudah yuk kakak, abang, kita bernyanyi lagu dari buku NB Sekolah Minggu nomor 73, Naing Doa UMBG.
Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kakak, kira-kira kita boleh nggak Kak lupa berdoa Kak? Nggak boleh abang. Berdoa itu kan kita berbicara sama Tuhan. Masa kita mau mengucap syukur sama Tuhan harus jarang-jarang, bahkan harus lupa? Kan nggak mungkin abang. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus senantiasa tekun dalam berdoa. Maka dari itu, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, harus berdoa. Marilah kita ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel atau ayat bulanan kita tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kak, abang, Tuhan Yesus itu baik ya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi anak-anak yang percaya dan taat pada Tuhan, kakak abang. Ya betul Kak, makanya kita harus selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Yaudah yuk adik-adik, kita nyanyi lagu pujian kita di surga nanti. Haleluya,
dengan kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik. Nah, tema kita di minggu ini pertama adalah belajar online sekolah minggu kita tetap berlangsung di minggu depan tanggal 23 Mei 2021 di YouTube KKBP Karya Bangun Wira. Jadi, adik tetap tonton ya pukul 7 pagi. Nah, yang kedua adalah tugas adik-adik di minggu ini yaitu membuat kreasi ucapan doa adik-adik. Boleh di kertas flash atau di kertas paludan, terserah adik-adik dengan kreativitasnya adik-adik sendiri ya, dan dikirimkan fotonya di grup WhatsApp sekolah minggu kita. Sampai jumpa, bye-bye. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapin hati kita siapkan juga Alkitabnya. Jangan lupa biar kita dapat menjadi anak yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagu Mujizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu Ini kami datang kepadamu ya Tuhan, hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-14.
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana untuk hidup senantiasa bertekun. Bertekun dalam apa, Amang? Bertekun di dalam iman. Karya kita atau apa yang kita kerjakan harus selalu menunjukkan bahwa kita menekuni apa yang kita imani. Kita mengimani bahwa Allah mengasihi kita. Karena itu kita harus hidup dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa tekun di dalam doa. Orang yang tekun di dalam doa selalu saja mengungkapkan apa yang ia minta kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Seringkali mungkin adik-adik merasa bahwa harus begini, harus begitu. Ketika menghadapi ujian harus rajin belajar. Tetapi tanpa ada ketekunan di dalam belajar tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang hendak didalami. Karena itu bertekun dilanjutkan dengan bertekun dalam doa menjadi sebuah karya di dalam kehidupan kita atau sebagai usaha kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian, dan ini yang terakhir, sehati sepikiran. Apapun dan bagaimanapun kelebihan dan kekurangan yang ada pada kita, perhatikan murid-murid, mereka senantiasa sehati sepikir. Kita sebagai murid-murid Yesus tentunya harus sehati sepikiran di dalam melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan. Begitu Tuhan naik ke atas, atau ke surga, Dia mengatakan bahwa kita harus selalu percaya Dia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Karena itu penyertaan Tuhan menuntut untuk kita senantiasa bertekun di dalam karya kita, bertekun di dalam doa atau setia di dalam doa, dan yang terakhir sebagai bukti bahwa kita bertekun di dalam usaha dan doa-doa kita, kita menunjukkan bahwa kita sehati sepikiran dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Kiranya Tuhan menguatkan, kiranya Tuhan melegakan apa yang kita boleh kerjakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kami merasa dikuatkan bahwa dalam usaha kami, dalam mewujud nyatakan doa-doa kami, membahagiakan orang tua kami sungguh-sungguh setia Tuhan. Untuk itu, limpahkanlah rahmat-Mu dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sehati sepikiran memajukan apa yang menjadi cita-cita kami, menunjukkan apa yang menjadi keinginan kami, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira datang ke hadapan-Mu, menyerahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita mengumpulkan persembahan, siapkan yang terbaik. Sebelum itu kita angkat satu pujian dari buku ND 848 ayat 1, Bison Adong Buat Tuhan plus bahasa Indonesia.
menangi sikap berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita ucapin selamat hari Minggu untuk Mama Pendeta kita. 1, 2, 3 ya. Selamat hari Minggu Mama Pendeta. selamat hari Minggu adik-adik. Yeay.